Meskipun sedang berperang melawan Ukraina, Rusia tidak melupakan sekutu Timur Tengah mereka, Suriah. Konflik yang kembali memanas antara pasukan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Bashar al-Assad dengan kelompok Hayat Tahrir al-Sham atau HTS menjadi penyebabnya. Rusia yang sudah mendukung Damaskus sejak 2015 mulai mengintensifkan bantuan artileri udara ke wilayah itu. Hal ini terlihat pada serangan pasukan pemerintah yang menyasar posisi HTS pada Selasa 3 Desember 2024. Serangan ini dilakukan dari wilayah Hama, sebuah pedesaan yang menjadi markas pasukan pemerintah yang coba digoyang oleh kelompok pemberontak. Dalam video terlihat roket-roket meluncur diiringi dengan suara ledakan dan tembakan. Video turut menampilkan kepulan asap sebagai dampak ledakan. Tentara Suriah juga mengerahkan kendaraan lapis baja untuk menjaga keamanan. Komando Umum Angkatan Bersenjata Suriah menyebut mereka menyasar posisi HTS di Hama Utara dan Idlib menggunakan artileri gabungan milik Suriah dan Rusia. Tak cuma persenjataan, pasukan gabungan Damaskus Mokswa juga melakukan serangan terhadap pos-pos komando dan gudang senjata di Idlib. Sementara Kementerian Pertahanan Suriah melaporkan bahwa unitnya berhasil memperkuat pertahanan di Hama Utara dan memukul mundur HTS. Dukungan Rusia untuk Suriah kembali ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri mereka, Maria Zakharova, Rabu 4 Desember 2024. Ia menyebut pihaknya aktif mendukung para pemimpin Suriah untuk melawan teroris dan memulihkan ketertiban. Мы выражаем солидарность с руководством Сирии, ее народом в этой непростой ситуации. Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии. Решительно поддерживаем усилия сирийских властей по противодействию террористическим группировкам, восстановлению конституционного порядка. Активно работаем с международными партнерами в целях обеспечения скорейшей стабилизации обстановки в Сирии, прежде всего задействованием потенциала астанинского формата. Dukungan berkelanjutan dari Mokswa ini amat penting, mengingat HTS berusaha terus merangsek menuju jantung pertahanan pasukan Bashar al-Assad. Dikutip dari New York Times, setelah merebut Aleppo, kelompok HTS menyasar Hama, sebuah kota besar di Suriah Barat yang menjadi benteng dari pasukan pemerintah. Pasukan pemberontak telah memperluas wilayah kekuasaan mereka di Suriah Barat Laut dengan cepat, yang meningkatkan tekanan terhadap Presiden Bashar al-Assad. Sampai video ini dibuat, HTS dan kelompok pemberontak lain sudah menguasai provinsi Idlib dan sebagian besar Aleppo. Salah seorang anggota HTS, Abu Abdo al-Hamawi, membocorkan rencana kelompok itu selanjutnya. Ia menyebut pasukannya akan bergerak ke Hama, Homs, lalu Damaskus, hingga akhirnya menguasai seluruh Suriah Rabu 3 Desember 2024. Insyaallah, ila al-abad sanabqa fi madinatina al-aziza. Warif Hama محرر بإذن الله في الكامل والآن الاتجاه باتجاه حماة المدينة وبعدها إن شاء الله إلى حمص وإلى دمشق وإلى باقي سوريا تعود كلها محررة بإذن الله عز وجل. Jika Hama sampai bisa direbut oleh HTS, hal ini akan sangat membahayakan bagi pasukan Bashar al-Assad. Sebab Hama adalah jalur pasokan yang digunakan Iran untuk mengirim senjata ke Suriah dan Lebanon kepada Hizbullah. Sementara bagi HTS dan kelompok pemberontak lain, Hama menjadi lokasi yang syarat akan nilai historis. Kota itu menjadi lokasi pembantaian pada tahun 1982 ketika pasukan pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Hafez al-Assad, ayah dari Bashar al-Assad, bergerak menghancurkan pemberontakan yang dipimpin kaum Islamis. 30.000 orang tewas dalam insiden itu. Kini kondisinya bagi pasukan pemerintah agak rumit karena dua sekutu utama mereka sedang tidak dalam kekuatan terbaik. Rusia melemah akibat perang di Ukraina dan Iran setelah Hizbullah akibat konflik di seluruh kawasan dengan Israel. Sebagai langkah mengatasi krisis, kantor berita pemerintah Suriah melaporkan Presiden Bashar al-Assad telah memerintahkan kenaikan gaji pasukan hingga setengahnya. Hal ini mengingat pasukannya dipenuhi dengan wajib militer yang digaji rendah. Sejumlah analis menilai hal ini menjelaskan mengapa banyak pasukan di sekitar Aleppo melarikan diri begitu saja ketika para pemberontak tiba pada akhir November 2024 lalu. Melihat sekutunya kembang kempis melawan HTS, Rusia turun tangan langsung di Suriah.
Tak cuma mengirim persenjataan, negeri beruang merah juga mengirim pasukan di garis depan. Bantuannya amat penting bagi Bashar al-Assad yang pasukannya sedang kesulitan menahan desakan pasukan pemberontak di Hama. Sementara setelah berhasil merebut Aleppo, HTS terus merangsek maju dengan harapan dapat menguasai seluruh Suriah. Seperti apa kelanjutan perang saudara Suriah ini? Saksikan hanya di kanal YouTube Kompas.com.